Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak KPM sekalian yang ada di tempat ini, yang hadir semuanya hadir ya. Hadir. Kali ini di sesi yang kedua, di langkah yang kedua tadi sudah dijelaskan. Kali ini dalam modul yang kedua memahami perilaku anak, saya akan menjelaskan tentang langkah kedua memuji anak. Kenapa Ibu? Memuji anak itu bertujuannya untuk meningkatkan perilaku yang baik bagi anak. Nah, kali ini ibu-ibu, bapak-bapak KPM sekalian, mari kita bersama-sama berdiskusi, belajar bersama untuk membahas tentang langkah yang kedua itu memuji anak. Sekarang saya meminta ibu-ibu dan bapak-bapak KPM di sini sekalian untuk saling berpasang-pasangan dengan ibu-ibu KPM yang ada di sebelahnya. Contohnya misalkan silakan yang ada di sampingnya berhadapan-hadapan. Nah, seperti itu. Nanti langkah selanjutnya saya akan instruksikan untuk kalau sudah semuanya udah berpasangan-pasangan kan udah? Udah. Nah, instruksi selanjutnya atau arahan selanjutnya silakan ibu-ibu berhadapan, lalu kemudian pikirkan apa sifat baik yang menonjol dalam diri anak ibu semua. Misalkan contohnya ini Bapak Yogi, Bapak Eman. Bapak Eman mempunyai berapa anak? 5. Oh, silakan pikirkan kelima anak tersebut. Sifat baiknya yang menonjol itu apa saja? Dipikirkan semuanya dari 5 anak itu. Misalkan ibu siapa ini? Bu Indri. Bu Indri, silakan Bu Indri mempunyai berapa anak? 1, Pak. Nah, kalau Bu Indri 1 berarti sifat yang baik yang menonjolnya dari 1 anak saja. Silakan saya kasih waktu kurang lebih 2 menit untuk memikirkannya. Silakan. Sudah Bu, Pak? Ya. Nah, untuk selanjutnya sekarang saya meminta yang berpasang-pasangan ini Bu Indri sama Bapak Eman untuk saling bercerita, bertukar pikiran atau bercerita. Misalkan Ibu Indri tadi sudah memikirkan sifat baik yang menonjol dari anaknya, kemudian diceritakan kepada Bapak Eman. Nanti secara bergantian Bapak Eman menceritakan terhadap Ibu Indri apa sifat baik yang menonjol dalam diri anak Bapak Eman. Silakan saya kasih waktu kurang lebih dari sekarang 3 menit. Silakan ceritakan. Ya, gini Pak, Ibu, anak saya punya 5. Ya. Yang pertama itu Nah, bagus. Asep. Ya. Asep itu orangnya baik, rajin ibadah, pintar di sekolahnya Pak. Asep itu ya anak yang pertama. Ya, yang 4 lagi mah udah nikah. Oh, udah nikah. Tapi sifat baiknya Alhamdulillah ada. alhamdulillah ya, sama nggak jauh beda sama Asep. Ya. Sekarang bergantian Ibu Indri Ya, terhadap Pak. Bapak Iman ceritakan. Kalau anak saya mah ya, Pak, udah kan masih kecil ya. Terus udah bisa bernyanyi, sudah bisa Waduh, berhitung, hebat. sudah bisa berhitung bahasa Inggris. Oh, Begitu, iya. Pak. Bisa dicontohkan kayak gimana, Bu Indri? Ya misalnya ABCD, terus bisa bernyanyi 1, 2, 3 gitu, Pak. Udah masuk sekolah atau masih balita? Masih balita, Pak. Berarti PAUD yang masuk udah masuk? Belum Oh, belum masuk. masuk. Oh. Iya, Pak. Tapi udah pinter ya? Iya. Nanti misalkan kalau masuk PAUD udah nggak repot-repot lagi, udah anaknya udah langsung cepat menangkap. Iya, Pak. Nah, kalau begitu untuk ibu-ibu yang lainnya sudah diceritakan ke temannya yang pasangannya. Oh, siap. Kalau sudah silakan duduknya dirapikan lagi seperti semula. Kita berkumpul lagi dalam kelompok besar. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, di sini saya menanyakan kembali, ada berapa sih sifat yang menonjol dari diri anak ibu-ibu sekalian? Bagaimana ada berapa? 5. 5. Ibu Indri, silakan. Ada berapa? Ada 5 sama, Pak. Oh, 5. Terus Ibu Mela berapa? 2.
Terus bapak itu bapak Isa ada berapa? 3. Yang lainnya semuanya acungkan tangannya ada berapa? 1. Oke, siap. Banyak ya, beragam, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, kali ini saya akan menyuruh peserta 1 atau 2 orang untuk maju ke depan untuk menceritakan sifat yang baik yang menonjol dari diri anak ibu bapak masing-masing. Karena kan kalau dari sini, dari KPM yang ada di sini kan beragam, ada yang 2, yang 3 sifat baik. Nah, siapa yang berani untuk menceritakan di depan? Siapa? Ayo acungkan tangan. Ibu. Gimana, Pak? Siapa yang berani menceritakan sifat baik anaknya? Saya. Di depan peserta. Ya. Oke, siap. Bapak Iman Radia. Ya. Silakan Bapak Iman ceritakan sifat baik yang menonjol dari diri anak Bapak kepada ibu-ibu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam. bapak, anak saya punya 5. Nah, yang 4 itu udah nikah. Yang 1 namanya Asep. Dia mempunyai sifat baik. Dengarkannya Bu Mela, jangan dulu ngobrol. Dengarkan dulu Bapak Iman. Grogi, Pak. Silakan. Ya, baik, rajin beribadah, kemudian pintar, Pak, akademisnya bagus di sekolah, Pak. Gitu aja, Pak, mungkin ibu-ibu, Bapak. Oh, siap. Oke, terima kasih Bapak Iman. Siapa lagi yang mau berani maju ke depan? Ibu Tina, silakan maju ke depan. Ceritakan Bu Tina. Iya, oke, kayak gitu Bu Tina ya. Sama ya, gak jauh berbeda sifat-sifat baiknya. Rajin mengaji, pintar dalam baca Al-Quran, kemudian sering membantu orang tua juga. Oh, bagus, siap. Nah, apakah di sini ibu-ibu semuanya pernah memuji anaknya? Sering, Pak. Sering. Ada yang belum pernah di sini, ajukan tangan? Nggak ada. Oh, oke, bagus semua ya, ibu-ibu di sini sering memuji anaknya. Ini saya mau tanya lagi nih, 1 kali lagi pertanyaan. Bagaimana sih cara memuji anak ibu sekalian di sini? Siapa yang berani acungkan tangan? Oke, Bu Indri tadi mengacungkan tangan. Silahkan Bu Indri jelaskan bagaimana caranya memuji anak Bu Indri. Ya, kalau misalnya anak saya melakukan hal yang baik gitu ya Pak, ya saya memujinya misalnya adik baik banget, udah mau ngambilin minum, terus baik banget udah mau buang sampah pada tempatnya, misalnya gitu Pak. Oh, gitu ya. Ya. Kemudian reaksi anak ibu itu seperti apa ketika setelah dipuji? Nah, reaksi anak saya senang Pak, biasanya dia suka loncat-loncat gitu, terus senyum-senyum, berarti tandanya itu senang ya Pak, kalau seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Bagus seperti itu. Kemudian ibu juga bisa melakukan gerakan tambahan, misalkan si anak ibu itu sudah bisa memakai baju sendiri. Kemudian puji sama ibu sendiri, sayang, anak ibu yang cantik ini udah pinter, udah bisa memakai baju sendiri, sambil diusapin rambutnya, kemudian dicium pipinya. Itu ada gerakan tambahan. Gak apa-apa, itu lebih bagus, nanti Ya Pak. perasaan anak ibu tuh lebih senang, gembira, kemudian semangat untuk menjalani aktivitasnya atau belajarnya. Nah, sampai di kesimpulan terakhir di sesi kali ini, yaitu sesi tentang memuji anak, yaitu saya simpulkan bahwa perasaan anak kita ketika dipuji seperti halnya ketika ibu Indri atau Bapak Eman, Ibu Mela ketika dipuji sama ibu seperti tadi kan berpasang-pasangan, ketika dipuji sama KPM yang lain, ibu KPM yang lain, misalkan Ibu Indri dipuji sama Bapak Eman, perasaannya akan lebih senang, gembira, kemudian agak malu-malu, gembira, sembringa, semangat. Nantinya anak kita juga ketika dipuji akan sama halnya seperti ibu-ibu sekalian. Kemudian salah satu pujian terhadap memuji anak kita itu akan meningkatkan perilaku baik bagi anak kita, ibu. Misalkan kita sering memuji bahwa anak kita pintar, anak kita baik, anak kita rajin, nanti menjadi salah satu kebiasaan, Bu, yang dilakukan oleh anak-anak kita, hal yang biasa dilakukan. Nah, itu adalah perilaku yang
baik nantinya. Jadi melakukan perilaku yang baik itu menjadi hal kebiasaan oleh anak kita karena sering dipuji oleh kita. Nah, saya dalam sesi kali ini berpesan pada ibu-ibu KPM semua yang ada di sini untuk melakukan materi menguji anak ini di rumahnya masing-masing. Jangan lupa ya Bu, untuk tetap sehat, tetap semangat, lakukan arahan dari yang saya sampaikan, praktekkan di rumah ibu-ibu masing-masing terhadap anaknya agar anak kita menjadi pribadi yang baik atau yang lebih baik lagi untuk menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Mungkin Ibu saya tutup di sesi yang kedua kali ini. Nanti kita bertemu lagi di bulan depan dalam sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.